bersama dengan Heavenly Light Ministry. Pada saat ini kita akan belajar pelajaran sekolah sahabat kita bersama-sama di triwulan yang keempat, pelajaran 8 dengan judul Raksasa Iman, Yosua dan Kaleb. Ayat hafalannya terdapat di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 7. Firman Tuhan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia pendidikan ada satu istilah, you do what you see. Engkau akan melakukan apa yang engkau lihat. Kita tahu bahwa manusia dibentuk dari mencontoh. Anak-anak akan melakukan apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan itu yang pada akhirnya mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Kenyataannya, lebih mudah untuk mencontoh hal-hal yang kurang baik daripada melakukan hal-hal yang baik. Firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma 7 ayat 15 berkata, sebab apa yang aku kehendaki itu tidak aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Sepanjang 1 minggu ini kita akan belajar dari Yosua dan Kaleb yang merupakan raksasa iman. Mereka mungkin bukan manusia yang sempurna, tetapi melalui keteladanannya kita akan dapat belajar dan juga meniru, sehingga sebagaimana mereka berhasil, kita pun juga akan berhasil di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 pelajaran yang kita bisa dapatkan dari Kaleb dan 1 pelajaran yang kita dapatkan dari Yosua di dalam pelajaran sepanjang 1 minggu ini. Pelajaran yang kita bisa ambil dari Kaleb adalah kesetiaan. Kaleb di dalam kata bahasa Ibrani adalah Kaleb yang berarti anjing. Mungkin ini adalah sesuatu yang negatif, tetapi kita tahu bahwa anjing merupakan binatang yang paling setia terhadap manusia atau terhadap tuannya. Mungkin kita pernah melihat sebuah film tentang kesetiaan seekor anjing. Film tersebut diproduksi di Jepang tahun 1987 dengan judul Hachiko. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Hachiko ini begitu setia terhadap tuannya. Dia selalu mengantar tuannya untuk pergi bekerja, dia antar ke stasiun. Kemudian dia tahu kapan tuannya datang dan dia jemput tuannya di stasiun itu. Pada suatu hari, dia seperti biasanya mengantar tuannya untuk pergi bekerja. Dia sampai di stasiun dan dia melihat tuannya pergi bersama kereta api. Tetapi di dalam film tersebut diceritakan, di dalam perjalanan, tuannya mengalami serangan jantung dan pada akhirnya meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh Hachiko ini? Dia pada sore hari menunggu tuannya. Dia tunggu dan tuannya tidak pernah datang. Tuannya tidak pernah kembali. Jam demi jam, hari demi hari, bulan berganti bulan. Dan Tuhan itu pun tidak pernah kembali. Saudara, di akhir film tersebut, di stasiun tersebut, stasiun Shibuya di Tokyo, dibangunlah sebuah monumen anjing dengan nama Hachiko. Menunjukkan betapa setianya dia kepada tuannya yang menunggu meskipun tuannya tidak pernah kembali lagi. Demikian juga dengan Kaleb. Namanya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dia begitu setia kepada Tuhannya. Kita tahu kisah tentang Yosua dan Kaleb dan juga 10 mata-mata yang bersama-sama dengan dia ketika Musa mengutus mereka untuk menyelidiki tanah Kanaan. Apa yang terjadi? 10 mata-mata mengatakan bahwa orang-orang yang ada di Kanaan adalah raksasa-raksasa. Kemudian mereka katakan bahwa kita ini adalah belalang-belalang. Kemudian 10 pengintai ini juga mengatakan bahwa tembok di Kanaan ini sangat susah untuk ditembus.
Oleh karena itu, lebih baik kita kembali. Tidak ada gunanya kita untuk maju mengalahkan bangsa itu, karena kita pasti akan kalah. Itulah kabar negatif yang disampaikan oleh 10 pengintai kepada bangsa Israel. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb di sana? Dia membawa kabar positif. Dia katakan kepada mereka bahwa kita harus tetap maju karena Tuhan menyerahkan negeri Kanaan itu kepada kita. Kita dapat mengalahkan mereka. Kita akan menempati tanah perjanjian itu karena Tuhan yang akan berperang bagi bangsa Israel. Saudara, kita tahu pada akhirnya bahwa bangsa Israel lebih mendengarkan 10 pengintai itu daripada 2 pengintai Yosua dan Kaleb. Bahkan mereka siap untuk melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang turun tangan menyelesaikan persoalan itu. Saudara, kita lihat keteladanan Kaleb. Di sana kita bisa melihat kesetiaannya. Dia berani berbicara tentang apa yang dia tahu, dia rasakan, dan apa yang Tuhan janjikan kepadanya, kepada bangsa Israel. Dia percaya itu. Dan di dalam menyampaikan kebenaran, Yosua dan Kaleb siap untuk menghadapi apapun resikonya, bahkan siap untuk mati. Ini adalah pelajaran tentang bagaimana kita memiliki iman atau iman Yosua dan Kaleb menjadi pelajaran bagi kita supaya kita tetap setia kepada janji Tuhan. Kita tetap setia di dalam menyampaikan apa yang benar. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Pelajaran kedua yang kita bisa ambil dari Kaleb adalah tidak mengenal batas usia. Kita tahu bahwa ketika Musa menyuruh 12 pengintai mengintai tanah Kanaan, usia Kaleb pada waktu itu 40 tahun. Kemudian ketika bangsa Israel kembali ke padang gurun dan kembali lagi untuk masuk ke negeri perjanjian, usianya sudah 80 tahun. Kemudian setelah bangsa Israel atau Yosua membagi-bagikan tanah, perjanjian itu, usia Kaleb 85 tahun. Apa yang dilakukan Kaleb ketika berusia 85 tahun? Dia bisa meminta bagiannya yang sudah dia taklukkan tentunya. Dia bisa menggunakan haknya sebagai tua-tua Israel. Tetapi apakah dia lakukan hal itu? Tidak. Dia datang kepada Yosua dan dia katakan, berikan aku daerah perbukitan itu. Di sana ada orang-orang enak, orang-orang raksasa, dan mungkin daerahnya sulit. Tetapi aku percaya bersama Tuhan aku dapat mengalahkan daerah itu. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Kaleb. Dia di usianya yang sudah tua, 85 tahun, bukan meminta sesuatu yang mudah, bukan menggunakan prioritasnya sebagai tua-tua Israel, tetapi justru dia menunjukkan iman kepercayaannya kepada Tuhan untuk menyelesaikan rencana Tuhan. Pelajaran bagi kita, berapa banyak di antara kita yang lebih sering menggunakan prioritas kita, hak kita. Saya harus mendapatkan penghormatan, saya harus mendapatkan kedudukan, saya harus mendapatkan posisi yang lebih baik, saya harus mendapatkan penghormatan yang lebih tinggi karena saya adalah seorang titik. Karena saya lebih dari yang lain, karena saya telah melakukan banyak hal untuk ini dan itu. Saudara, inilah teladan yang kita bisa dapatkan dari Kaleb. Dia memiliki hak, tetapi dia tidak menggunakan hak. Sama seperti raksasa iman Abraham. Ya, kita tahu bahwa dia yang membawa Lot, dia yang memperkaya Lot, karena Lot ini adalah keponakannya. Tetapi apa yang dia lakukan? Ketika gembala Abraham dan gembala Lot berkelahi, Abraham justru mempersilahkan Lot untuk memilih tempatnya lebih dahulu. Dia bisa katakan, aku yang lebih tua,
Aku yang lebih senior, engkau kaya karena aku, engkau seperti ini karena aku, sekarang aku yang akan memilih dahulu. Tetapi tidak demikian. Sama seperti dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meninggalkan surga, kemuliaannya, luar biasa di sana, kenyamanannya untuk menjadi manusia dan menjadi seorang pelayan. Dan dia katakan, barang siapa mau menjadi pemimpin, dia harus menjadi pelayan. Inilah pelajaran yang perlu untuk kita renungkan. Pelajaran yang ketiga dari Kaleb adalah dia membuat sayembara. Apa sayembaranya? Barang siapa yang dapat menaklukkan kota Debir atau wilayah atau daerah Debir, dia akan dinikahkan dengan putrinya yang bernama Aksa. Saudara-saudara, ini bukan hanya sekedar sayembara. Ini adalah bagaimana orang tua mengasihi anaknya. Dia harus menyerahkan anaknya kepada orang yang tepat. Dengan mendapatkan orang yang tepat, maka anaknya akan dijamin di dalam kehidupannya yang akan datang. Orang yang tepat bukan orang yang memiliki segala sesuatu. Bukan orang yang memiliki posisi yang luar biasa. Tetapi kita pelajari di sini, orang yang tepat adalah orang yang bergantung kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, dan terus melangkah. Inilah yang dilakukan oleh Otniel. Begitu Kaleb membuat sayembara, dia siap untuk maju terus, untuk berperang bersama dengan Tuhan. Pada akhirnya dia mengalahkan kota Debir. Saudara-saudara, disebutkan di dalam pelajaran kita, Aksa yang didorong oleh suaminya menunjukkan iman dan tekad yang sama seperti ayahnya. Melalui tekad dan keberaniannya, Aksa meneruskan garis keteladanan Kaleb dalam hal penggenapan janji untuk memiliki tanah itu. Jadi, Aksa pun melihat apa yang dilakukan oleh ayahnya. Dia memiliki iman dan dia juga terus melangkah untuk menikmati janji Tuhan di dalam menyelesaikan rencana Tuhan yang indah bagi dia, bagi keluarganya, dan juga bagi suku bangsanya. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita juga memiliki iman yang kuat untuk meminta janji-janji Tuhan terlaksana di dalam kehidupan kita? Kita tahu bahwa Tuhan sudah menyerahkan tanah Kanaan. Tetapi itu tidak cukup hanya ketika mereka diam saja. Iman harus berjalan sesuai dengan perbuatannya. Jadi ketika kita percaya akan janji Tuhan, maka kita juga akan melangkah untuk menggenapi janji itu. Ingat, ketika kita punya visi, tetapi kita tidak melakukan aksi, maka hal itu akan menjadi mimpi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang terakhir yang kita bisa pelajari di dalam pelajaran Sekolah Sahabat 1 minggu ini adalah pahlawan yang rendah hati dari Yosua. Apa yang dilakukan oleh Yosua yang kita bisa dapatkan? Saudara, Yosua setelah bangsa Israel masuk ke negeri perjanjian, dia bagi-bagikan tanah. Untuk setiap suku dibagikan semuanya. Mereka sudah mendapatkan semuanya. Dan yang terakhir justru Yosua yang mendapatkan. Saudara, inilah kerendahan hati daripada Yosua. Dia mendahulukan orang lain. Dia mengutamakan orang lain, baru dirinya sendiri. Tetapi tempat yang dipilih, saudara, Yosua tidak melihat daerahnya mana. Bisa saja dia memilih tempat yang bagus, yang indah, yang menguntungkan seperti Lot ketika ditawari oleh Abraham. Dia melihat sebelah timur, wah di sana ada sungai, di sana bagus, itu akan sangat menguntungkan. Dan pada akhirnya Lot memilih daerah itu dan kita tahu pada akhirnya di sana bukan berkat melainkan bencana. Yang dipilih oleh Yosua bukan tempat yang indah, bukan tempat yang menguntungkan, bukan tempat yang menghasilkan luar biasa.
tetapi tempat yang dekat dengan Shilo. Kita tahu Shilo adalah tempat rumah Tuhan di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti yang Daud katakan, satu hal yang kuminta dari Tuhan, itulah yang kuingini. Diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mazmur pasal 27 ayat 4. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak peduli di mana kita berada, tidak peduli di mana tempat kita. Yang penting adalah bersama dengan siapa kita. Kita bisa saja di tempat yang luar biasa, tempat yang indah, tempat yang menguntungkan. Tetapi kalau tidak ada Tuhan di sana, itu akan membawa bencana di dalam kehidupan kita. Tetapi dimanapun tempat kita berada, mungkin di tanah yang gersang, mungkin di situasi yang tidak menyenangkan, mungkin di tempat yang kita tidak senangi. Kita tahu tempat itu dan kita tidak mau pergi ke sana. Tetapi karena Tuhan meminta kita ke sana, maka kita akan melangkah bersama Tuhan. Kenapa? Di mana ada Tuhan, di sana ada berkat. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, bukan tempatnya yang penting bagi kita, melainkan bersama siapa yang menyertai kita, itu yang lebih penting. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, pada hari Kamis di sana disebutkan diubah oleh kontemplasi. Apa itu kontemplasi? Kontemplasi adalah merenungkan lebih dalam. Hamba Tuhan, Ibu Ellen White menuliskan di sana, oleh memandang kita akan berubah. Kita tahu bahwa kita lemah, kita banyak kekurangan, banyak dosa yang kita lakukan. Tetapi ketika kita memandang Yesus, kita menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Kita memiliki raksasa-raksasa iman yang bisa memberikan kita keteladanan, menguatkan kerohanian kita. Kita bisa melangkah dan meniru mereka. Maka tabiat Kristus akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk memenuhi janji Tuhan, untuk mendapatkan janji Tuhan, kita tidak cukup untuk berdoa. Kita tidak cukup untuk beriman, percaya, saya percaya Tuhan akan memberkati. Tetapi satu hal, kita juga harus melangkah. Ketika kita melangkah, maka kita akan melihat mukjizat Tuhan terjadi. Karena mukjizat itu tidak akan pernah terjadi ketika kita berdiam diri. Di dalam situasi apapun, ketika kita melangkah, disitulah ada mukjizat. Ketika kita melangkah, di situ ada kekuatan. Ketika kita melangkah, di situ kita akan diubahkan. Kiranya pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini boleh membawa iman kita lebih hari lebih dekat dan lebih setia di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita.